Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Piners, kembali lagi dengan kita di pembahasan soal fisika PPKU IPB University. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu bab dari fisika yaitu kesetimbangan benda tegak. Oke, kita lanjut ke soal nomor pertama. Perhatikan sistem di bawah ini. Besar momen inersia dari sistem tersebut jika M1 sama dengan M2 sama dengan M kilogram adalah. Nah, dari soal kita analisis diketahui bahwa besar massa M1 dan massa M2 itu sama saja dan sama dengan M. Kemudian jarak dari M1 ke titik pusat sebesar A dan jarak M2 ke titik pusat sebesar A. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, diketahui pada kesetimbangan benda tegar untuk mencari momen inersia sistem n partikel, di mana n merupakan banyaknya sebuah sistem partikel. Pada soal itu diketahui dua sistem partikel, berarti n ini sama dengan 2. Jadi I itu sama dengan sigma atau jumlah dari M dikali R, di mana I total berarti sama dengan M1 dikali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat sama dengan. Tadi sudah diketahui bahwa M1 dan M2 sama dengan M, dan jarak antara M1 ke titik pusat A, M2 ke titik pusat juga A. Tinggal kita substitusikan, jadi MA kuadrat tambah MA kuadrat. Jadi sama dengan 2MA kuadrat. Maka momen inersia sistem tersebut adalah 2MA kuadrat kilogram meter persegi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Silinder pejal berjari-jari 10 cm menggelinding pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Yang ditanyakan adalah percepatan silinder pejal tersebut pada saat menggelinding adalah. Nah, kita lanjut ke penyelesaian. Di soal tersebut diketahui bahwa R-nya sama dengan 10 cm dan kita konversikan ke meter yaitu 0,1 meter. Kemudian tetanya 30 derajat dan diketahui benda tersebut adalah silinder pejal, di mana momen inersia dari silinder pejal tersebut adalah setengah nr kuadrat, massa r jari-jari. Nah, pada soal diketahui bahwa silinder pejal tersebut menggelinding dari sebuah bidang miring. Nah, menggelinding berarti dia mengalami sebuah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan dan mengalami adanya gaya gesekan, di mana gaya tarik sebuah benda tersebut bisa kita konversikan dari gaya beratnya, yaitu W sin theta, dan F geseknya di lawan arah dari W sin theta tersebut. Nah, dijawab. Nah, hukum 2 Newton pada gerak rotasi itu sama dengan sigma T sama dengan I dikali alfa. Kenapa kita konversikan atau kita kaitkan dengan hukum 2 Newton pada gerak rotasi? Karena benda ini menggelinding pada koordinat tertentu yaitu sudut. Nah, berarti kita menggunakan gerak rotasi, di mana T, torsi atau torka, itu rumusnya F kali L. F ini gaya yang muncul akibat adanya benda tersebut dengan sudut yang terjadi, dan R itu adalah jari-jari, sama dengan I, itu momen inersia. Yang kita ketahui tadi, momen inersia pada silinder pejal ini adalah setengah mr kuadrat dikali dengan alfa. Nah, alfa ini bisa kita konversikan atau kita turunkan menjadi percepatan per jari-jari atau A per R. Nah, si R ini bisa kita saling coret, kita atau saling bagi, berarti F sama dengan setengah M kali A. Nah, sudah saya jelaskan tadi, pada benda ini juga terjadi adanya GLBB, hukum 2 Newton, di mana rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F itu sama dengan selisih antara gaya tarik dan gaya gesek. Sebenarnya bukan selisih, adalah penjumlahan. Namun karena gaya gesek tersebut arahnya berlawanan dengan gaya tarik dari benda tersebut, maka rumusnya menjadi F min F gesek sama dengan M kali A. Mana F itu sama dengan W sin theta atau menjadi M kali G sin theta dikurangi F gesek sama dengan M dikali A.
Nah, MG sin theta dikurangi F gesek. F geseknya tadi adalah merupakan suatu gaya yang terjadi pada benda terhadap sudut tersebut atau sudut lain. Nah, itu yang sudah kita cari tadi adalah setengah M kali A yang dihukum torsi tadi. Nah, sama dengan M kali A, kita pindah ruas, setengah MKA-nya ke sebelah kanan, berarti 3/2 MA. Nah, kita hitung masanya tadi, masanya juga kita saling coret, kita hitung gravitasinya 10, sin, tetanya adalah sudut antara benda tersebut terhadap bidang miring adalah 30 derajat, sama dengan 3/2A, berarti 10 kali sin 30 adalah setengah, sama dengan 3/2A, maka A atau percepatan adalah 10/3 sama dengan 3 kali 3 meter per sekon kuadrat. Ini A kecil ya, Finars, maaf. Nah, seperti itu untuk soal nomor 2. Semoga bisa dipahami. Oke, Piners, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, pada soal ini kita akan benar-benar menerapkan hukum torsi atau hukum torka tersebut, yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut seperti ada tungkai kayu di mana titik O adalah pusat rotasi. Maka momen gaya total pada gambar tersebut adalah, nah, dari gambar kita analisis titik O ini pusat, terus terdapat gaya pertama FA yaitu sebesar 10 Newton, di mana jarak antara pusat terhadap gaya A adalah 10 cm. Kemudian terdapat juga gaya B, FB sama dengan 30 Newton, di mana jarak antara pusat dengan gaya B adalah, kita lihat penjumlahan 10 tambah 10, 20 cm. Dan si gaya B ini gayanya tidak lurus ke atas, melainkan dia mengapit sebuah sudut sebesar 30 derajat. 30 derajat. Kemudian kita juga kemudian di situ juga terdapat gaya FC terhadap titik pusat yang panjangnya 30 cm dan gayanya mengapit sudut 45 derajat sebesar 40 Newton. Oke, kita lihat ke pembahasan. Nah, kita asumsikan plus adalah untuk gaya yang berlawanan dengan arah jarum jam, minus untuk gaya yang searah dengan jarum jam, di mana sigma torsi sama dengan F kali R. Nah, di soal tadi terdapat 3 gaya, yaitu FA, FB, dan FC. Nah, FA kita lihat. Nah, FA dia lurus ke atas dan terhadap titik pusat kita lihat perputarannya yaitu berlawanan arah jarum jam. Berarti si FA ini positif. Si FB kita lihat dia mengapit sudut 30 derajat dan perputaran terhadap pusatnya dia berlawanan arah jarum jam juga. Berarti dia positif FB. Dan untuk FC dia 45 derajat terhadap pusat dan arahnya searah jarum jam, berarti FC ini akan menjadi negatif. Nah, kita ke penyelesaian, di mana FA tadi sama dengan 10 Newton, R-nya atau jarak si FA terhadap pusat itu 10 cm atau sama dengan 0,1 meter, harus kita ubah ke meter ya, Piners. Dan FB atau gaya kedua terhadap titik pusat tadi yaitu mengapit sudut 30 derajat. Nah, berarti kita 30 kali sin 30 dikali R-nya tadi 20 cm atau 0,2. Kenapa sin 30? Kita lihat. Nah, kita lihat sudutnya mengapit 30 derajat di sini. Nah, untuk mencari gaya yang tegak lurus ke atas ke arah pusat, berarti dia ke depan dan miring. Berarti demi. Demi itu kan berarti sinus rumus dari suatu sinus. Nah, berarti dia sin 30. Nah, untuk FC berarti kita minus, di mana besar dari gaya FC ini 40, cos 45 dikali 0,3. Nah, kenapa dia kosinus? Lihat, nah gaya si FC yang mengapit sudut 45 derajat terhadap gaya lurus untuk untuk suatu pusatnya, menghadap suatu pusat yang tegak lurus, dia samping miring, sami, lihat, samping miring tuh. Berarti dia menggunakan
kosinus. Berbeda dengan tadi FB. Nah, berarti kita tinggal substitusikan, nah ini itu sendiri aja. 10 kali 0,11 ditambah 30 sin 30 kali setengah dikali 0,2, minus, ini maaf, ini minus ya, berarti minus minus 40 dikali cos 50, cos 45 itu 1 per 2 akar 2 dikali 0,3. Berarti 1 tambah 3 dikurangi 6 dikali 1,414. Nah, 1,414 itu dari mana? Dari nilai akar 2 tadi yang sudah diketahui. Ternyata hasilnya minus 4,84 Newton meter. Berarti minus tadi sudah kita asumsikan dia searah jarum jam. Seperti itu, Piners. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.